Bab 3661. Pemikiran Paman Yuan. Selain itu, melihat Paman Yuan membawa Eric Qin ke arah klan iblis, semua orang bingung. Awalnya mereka mengira Paman Yuan akan membawa Eric Qin kembali ke daratan Jiushu, tetapi sekarang semakin jauh. Jangan kaget, alasan mengapa aku ingin segera membawa Tuan Qin ke klan iblis adalah karena dia menyuruhku melakukannya, kata Paman Yuan. Apa? Tuan Qin sendiri yang mau pergi ke klan iblis? Semua orang tertegun dan sedikit terkejut. Harus diketahui bahwa kesenjangan antara klan manusia dan klan iblis tidak kecil, bahkan ada sedikit konflik. Mereka pergi ke klan iblis untuk pulang, tetapi untuk apa Eric Qin yang merupakan manusia pergi ke sana? Apalagi Eric Qin terluka parah dan koma saat ini, untuk apa pergi ke sana? Bukan pergi ke klan iblis untuk bertamu, tetapi rapat terbesar. Ketika melihat semua orang kebingungan, Paman Yuan berkata dengan tak berdaya, "Ada apa dengan kalian? Apakah kalian lupa waktu karena terlalu lama terkurung? Beberapa hari lagi sudah acara akbar pembukaan rapat terbesar. Pejuang kebanggaan seperti Tuan Qin harus pergi ke rapat terbesar untuk mencari peluang, tetapi pintu masuk di klan manusia lebih jauh dan perjalanannya agak berbahaya, jadi berangkatnya lebih awal. Jika kembali sekarang, mungkin sudah terlambat. Jadi cara termudah adalah numpang lewat dari klan iblis, tentu saja harus membawanya ke klan iblis dulu." Ternyata begitu, tapi tubuh Tuan Qin. Para pertapa siluman menghela napas, memang mereka baru sadar setelah diingatkan oleh Paman Yuan. Ketika terjebak di Pulau Darah, hidup dan mati pun menjadi masalah, tidak ada yang pernah memikirkan hal ini. Jika Eric Qin tetap tinggal di kota bayangan, kesampingkan dulu tentang berapa lama Surya Chen dan Yuda Luo dapat menyelesaikan masalah, bahkan jika telah memusnahkan pemberontakan, ditambah dengan waktu pengobatan Eric Qin dan pertengkaran selanjutnya, mungkin akan terlambat. Namun, semua orang juga sedikit khawatir. Kalaupun pergi ke klan iblis dapat menghemat waktu, tetapi Eric Qin terluka parah dan koma, energinya bahkan lebih buruk dari fase transendensi, bagaimana bisa pergi ke rapat terbesar? Bahkan jika pergi, seberapa besar kekuatan yang dia miliki untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan peluang? Baguslah kalau sudah paham, kalian juga tidak pikir, jika bukan karena permintaan Tuan Qin, aku mana tahu tentang masalah Royce Su keracunan, kata Paman Yuan sambil tersenyum. Mengenai tubuh Tuan Qin, setelah kembali ke klan kera, aku akan mencari Kaisar Kera untuk memikirkan caranya. Cindy, kamu kendalikan perahu roh di depan, aku akan menjaga Tuan Qin. Setelah berbicara, Paman Yuan datang ke belakang kapal spiritual. Perahu roh ini tidak kecil, banyak kamar yang dibangun di atas perahu dan ada berbagai macam formasi yang tersusun di sekitarnya. Paman Yuan masuk ke dalam sebuah kamar di belakang kapal spiritual. Hal pertama yang dia lihat adalah cahaya yang dipancarkan oleh formasi di sekitar. Di dalam kamar itu, pola formasi di tanah berkedip. Formasi pengumpulan roh terus menyerap reiki langit dan bumi dan memasukkannya ke dalam kamar. Tubuh Eric Qin terbaring di atas sebuah platform giok dan reiki perlahan masuk ke anggota tubuhnya. Sebuah bayangan yang tembus pandang melayang di depan tubuh Eric Qin dengan beberapa jimat tergantung di depannya. Dia juga terus menarik reiki untuk melembabkan kulit Eric Qin yang terluka. Paman Yuan sama sekali tidak terkejut dengan bayangan ini. Dia berjalan perlahan. Pertama dia mengamati kondisi Eric Qin. Dia menemukan bahwa luka bakar di kulit Eric Qin hampir pulih dan tidak bisa tidak terkejut. Tuan Qin pulihnya cepat sekali. Harus diketahui bahwa luka di kulit Eric Qin merupakan serangan balik dari pedang.
Pada saat itu, seluruh tubuhnya terbakar sampai berdarah. Paman Yuan memperkirakan Erik Qin akan pulih dalam waktu 1 hari. Sekarang baru 4 atau 6 jam sudah pulih, benar-benar mengejutkan. Meskipun efek formasi, tetapi itu juga menunjukkan bahwa daya pemulihan tubuh Taois Erik Qin sangat kuat. Dan ini normal, bagaimanapun, Erik Qin sangat langka di antara kultivator fase transendensi dan dia dapat lolos dari hukuman langit. Kualitas tubuh Taoisnya tentu saja jauh lebih bagus dari satu penurunan biasa. Ketika melihat roh yang melayang di depannya, Paman Yuan menggabungkan kedua tangannya. Teman seiman Fu, kondisi Tuan Qin seharusnya sudah stabil. Sekarang kita juga sedang dalam perjalanan menuju klan iblis. Kira-kira kita akan tiba dalam waktu 1 hari. Ketika tiba di Kaisar Iblis Kera, aku akan memikirkan segala cara untuk membuat Tuan Qin pulih secepat mungkin, setidaknya agar dia tidak kehilangan peluang karena kami. Tolong, teman seiman Yuan. Lawan bicara Paman Yuan tentu saja adalah Iblis Fu. Paman Yuan cukup emosional ketika mengetahui bahwa ada tubuh spiritual penjaga tubuh seperti itu di tubuh Erik Qin. Rahasia di tubuh Erik Qin benar-benar menakjubkan. Hanya daya pemulihannya saja mungkin tidak ada satupun kultivator satu penurunan yang bisa menandingi. Saat ini, Iblis Fu menundukkan kepalanya dan mengirimkan beberapa tetes cairan spiritual ke mulut Erik Qin. Ekspresinya sedikit lelah. Sebelumnya Paman Yuan dapat mengetahui tentang Royce Su dan dapat mengeluarkan penawarnya, tentu saja diberikan oleh Iblis Fu juga. Sebagai keberadaan yang hidup dalam laut kesadaran Erik Qin, Iblis Fu mengandalkan kekuatan kerohanian Erik Qin untuk pulih selama bertahun-tahun. Jadi Iblis Fu juga dapat menggunakan tas penyimpanan Erik Qin, hanya saja prosesnya cukup sulit. Erik Qin juga tahu tentang hal itu, tetapi tidak melakukan tindakan waspada. Jika dikatakan Iblis Fu yang mengabdi padanya, teman sehidup semati, bahkan ingin merelakan nyawanya demi dirinya, tetapi Erik Qin waspada dan tidak mempercayainya, maka dia gagal menjadi manusia. Aku khawatir ketika tiba di klan kera kalian, luka Erik Qin sulit untuk pulih dengan cepat, kata Iblis Fu sambil menghela napas. Bukan Iblis Fu merendahkan Paman Yuan, hanya saja luka Erik Qin yang Paman Yuan dan lainnya lihat hanya permukaannya saja. Luka Erik Qin jauh lebih parah dari yang dibayangkan. Semua orang mengira bahwa Erik Qin hanya koma karena serangan balik yang disebabkan oleh penyatuan pedang abadi di ruang Pulau Darah. Tetapi sebenarnya pengurasan penyatuan roh pedang dan serangan balik ilmu tiada dua terhubung. Dan Iblis Fu paling tahu tentang hal ini. Kekhawatiran teman seiman seharusnya bukan masalah. Menghadapi kekhawatiran Iblis Fu, Paman Yuan menggeleng dengan percaya diri. Klan kera kami memiliki tanah suci kolam peri, kamu bisa memahaminya sebagai tempat yang 10 kali lipat lebih baik daripada kolam spiritual. Tempat itu adalah tanah yang diberkati. Selain itu ditambah dengan seseorang khusus bertanggung jawab untuk merawatnya. Setelah bertahun-tahun, energi perawatan di dalamnya sangat kuat, sehingga bahkan 4 klan lainnya iri. Meskipun kolam peri ini adalah tempat terlarang klanku, tetapi aku adalah penatua klan kera. Selama aku memohon kepada Kaisar Iblis Kera untuk membiarkan Tuan Qin masuk untuk sementara waktu, seharusnya boleh. Orang yang sekarat pernah disembuhkan di sana, luka separah apapun dapat disembuhkan. Sampai saat itu aku akan membuang harga diriku untuk memohon. Kaisar Iblis tidak akan mempermalukanku, jadi teman seiman Fu tidak perlu khawatir. Ekspresi Paman Yuan serius. Terima kasih teman seiman Yuan, setelah Erik Qin siuman, dia juga pasti akan menyembuhkan lenganmu yang patah, kata Iblis Fu. Hehe, ini tidak apa-apa, kata Paman Yuan tak berdaya.
Dia menyelamatkan Erik Kin benar-benar tidak berharap untuk mendapatkan imbalan. Lagi pula, perjuangan Erik Kin di Pulau Tengah dia juga melihatnya. Meskipun dapat dikatakan Erik Kin juga untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia benar-benar berusaha sekuat tenaga dan memang menyelamatkan mereka semua. Bersambung.